Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman sekelompok saya akan mempresentasikan mengenai sejarah perkembangan hak asasi manusia. Pengertian HAM menurut pasal 1 ayat 1 UU nomor 39 tahun 1999 adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan anugerahnya, yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Perjuangan penegakan hak asasi manusia dimulai sejak manusia mengenal peradaban. Semakin majunya peradaban, manusia semakin kuat tuntutan untuk menegakkan hak asasi manusia. Para ahli sepakat sejarah perjuangan penegakan hak asasi manusia dimulai sejak adanya Piagam Madinah. Sementara itu di dunia barat baru dimulai sekitar abad ke-13 dengan dibuatnya Magna Carta. Sejarah HAM di Indonesia. Pada periode 1959 sampai 1966, pada periode ini pemikiran HAM tidak mendapatkan ruang kebebasan dari pemerintah, atau dengan kata lain pemerintah melakukan pemasungan HAM, yaitu hak sipil seperti hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran dengan tulisan. Lalu ada pada periode 1966 dan 1998. Dalam periode ini, pemikiran HAM dapat dilihat dalam 3 kurun waktu yang berbeda. Pertama, tahun 1967 berusaha melindungi kebebasan dasar manusia yang ditandai dengan adanya hak uji material yang diberikan kepada Mahkamah Agung. Kedua, kurun waktu tahun 1970 sampai 1980. Pemerintah melakukan pemasungan HAM dengan sikap defensif atau bertahan, represif, kekerasan, yang dicerminkan dengan produksi hukum yang bersikap restriktif atau membatasi terhadap HAM. Ketiga, ada kurun waktu 1990. Pemikiran HAM tidak lagi hanya bersifat wacana saja, melainkan sudah dibentuk lembaga penegakan HAM. Pada periode 1998 sampai sekarang, pada periode ini HAM mendapat perhatian yang resmi dari pemerintah dengan melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 guna menjamin HAM dan menetapkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Artinya bahwa pemerintah memberi perlindungan yang signifikan terhadap kebebasan HAM dalam semua aspek, yaitu aspek hak politik, sosial, ekonomi, budaya, keamanan hukum, dan pemerintahan. Perkembangan HAM di Indonesia. 1. Dibentuknya Komnas HAM. Kepres nomor 50 tahun 1993 di tanggal 7 Juni 1993. Tujuan: berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. 1. Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang 1945, Piagam PBB, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. 2. Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi, merubah Indonesia seutuhnya, dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Terus yang kedua ada dibentuk Komnas HAM, Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Kepres nomor 181 tahun 1998. Tujuannya melindungi kaum perempuan dari segala bentuk tindakan kekerasan. Yang ketiga, dibentuknya Pengadilan HAM
UU nomor 26 tahun 2000. Kedudukannya ada A. Pengadilan HAM berkedudukan di daerah, kabupaten, atau kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan. B. Untuk daerah khusus Ibu Kota Jakarta, pengadilan HAM berkedudukan di setiap wilayah pengadilan negeri yang bersangkutan. Kasus-kasus HAM di Indonesia di masa Orde Baru. 1. Kasus Tanjung Priuk Jakarta 1984. 2. Kasus Talang Sari di Lampung 1989. 3. Operasi militer di Aceh 1989 sampai 1998. Kasus-kasus HAM di Indonesia di masa Reformasi. 1. Kasus Trisakti. 2. Kasus Semanggi 1 dan 2. 3. Peristiwa Kemerdekaan Timur Timur. Pelanggaran HAM di lingkungan keluarga, contohnya 1. Kekerasan fisik. 2. Kekerasan terhadap pembantu. Pelanggaran HAM di lingkungan sekolah, contohnya 1. Kekerasan fisik terhadap siswa. 2. Pelecehan. Pelanggaran HAM di masyarakat, contohnya 1. Main hakim sendiri. 2. Pemerkosaan. 3. Tindak kejahatan. Upaya penegak HAM dapat dilakukan untuk menegakkan HAM yang terbagi 2. 1. Pemerintah yang mengenalkan pendidikan HAM kepada masyarakat. 2. Ketegasan sanksi terhadap pelanggaran HAM. 3. Proses pengadilan HAM yang bebas dan tidak memihak. Upaya penegak HAM dalam masyarakat. Pertama, bersikap kritis dalam mendukung upaya pemerintah. 2. Melaporkan setiap ada pelanggaran HAM. Yang 3. Menghindari segala tindakan yang melanggar HAM. Yang 4. Bersikap proaktif dalam menegakkan hukum.